Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan ijazah Pak Jokowi masih jadi pembicaraan yang hot, yang paling asik, dan selalu hangat. Tapi kali ini bukan lagi memperdebatkan masalah watermark, bukan lagi mempermasalahkan embos, foto, atau skripsi, Pak Kasmujo, tempat KKN, dan lain-lain. Itu sudah hilang. Kali ini ada dua hal yang ramai dibicarakan, menjadi perdebatan antara dua belah kubu, yaitu satu SP3 dan yang kedua P21. SP3-nya Rismond, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini menjadi perbincangan yang ramai. Karena menurut Roy Suryo dan kawan-kawan, SP3-nya itu cacat hukum. Ya, cacat hukum. Dan ada lagi yang kedua, yaitu P21. Tenggang waktu, batas waktu pengiriman berkas P21 itu menjadi perdebatan panjang. Katanya kalau menurut KUHP yang baru maupun yang lama, pelimpahan berkas P21 ke kejaksaan itu maksimal 14 hari. Ini sudah 2 bulan lebih. Nah, tentu saja kubu Roy Suryo itu sangat mempermasalahkan. Ya, itu akan diupas habis oleh Roy Suryo. Bahkan ada yang mau menuntut itu. Kata Ugro Senho pun seperti itu. Dan ada hal yang menarik lagi, tapi akan saya sampaikan nanti setelah video. Ya, bahkan ada perdebatan yang hebat menjadikan Rasman marah karena perdebatan tenggang waktu atau batas waktu pengiriman P21 ini. Kita ikuti videonya terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan oleh dua rekan kita advokat itu sudah cukup luas sebenarnya. Cuma ada yang perlu saya tambahkan, ini penting juga. Kasus ini memang tidak bisa dipaksakan terus ya. Karena apa? Ini melanggar aturan KUHP. KUHP yang lama 138 ya. KUHP yang baru pasal 61. Jadi di dua KUHP ini sama aturannya bahwa berkas itu dibatasi waktu. Yes. Berkas itu dibatasi waktu dari untuk P19 pengembalian itu 14 hari. Jadi jangan ditabrak ini gitu loh. Jangan kebiasaan itu pembenaran gitu loh. Apa yang dijelaskan oleh penasehat Kapolri itu nggak apa-apa, itu salah gitu loh. Kok salah dipertahankan dan jadi penasehat Kapolri gitu loh. Nah ini kan ngaco namanya. 14 hari itu sudah gugur kalau dilanjut. Ini sekitar 2 bulan ya, 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih ya Bang ya? 2 bulan lebih. Januari. Jadi bagaimana dua KUHP lama dan satu KUHP baru ini mengatur ya. Jadi saya pikir ini penting untuk disampaikan kepada publik supaya publik tahu. Yes. Kalau tadi sudah diurai oleh dua advokat itu panjang lebar ya. Saya pikir yang terakhir untuk saya sampaikan karena nggak perlu panjang lebar. Sudahlah Pak Jokowi, kenapa sih Anda ini berlaku negarawan? Ya. Wali kota sudah 2 kali, gubernur sudah, presiden sudah diangkat oleh rakyat Indonesia. Katanya demikian kan? Ya, dan ada satu lagi pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2. Negara ini ada karena rakyat. Jadi rakyat ini setiap meminta kepada presiden, wakil presiden, siapapun dia wajib diberikan. Karena itu undang-undang yang tertinggi. Jadi berlakulah negarawan yang baik, tunjukkan kepada publik bahwa inilah yang sebenar-benarnya, silakan dicek, dites gitu loh ya. Ini persoalan bukan cuma nasional, ini internasional gitu loh. Malu banget gitu loh. Masa rakyat kita yang sebegitu luas itu harus dibegoin dengan begini gitu loh maksud saya. Jadi tunjukkan aja lah sudah.
Kalau memang benar ada, saya kira Mas Roy dan rekan-rekan termasuk Mbak Kurnia, Rizal dan Mbak Rizal dan Rustam, saya kira akan memahami itu gitu loh ya. Kita tidak akan ada konflik, tidak ingin ada konflik, tapi jangan dimulai konflik ini oleh orang yang dipilih rakyat gitu loh. Ini yang berbahaya gitu loh. Kan kekayaannya sudah dari rakyat, gaji dari rakyat, fasilitas dari apa-apa semua dari rakyat. Ya terus begini aja diminta selembar aja harus diadu domba semua gitu loh. Harus ada yang menjadi tersangka, harus ada yang ditangkap. Semua institusi negara diobok sedemikian rupa. Mulai dari MK, mulai dari MA, mulai dari institusi Polri, seluruh. Inilah makanya saya minta negarawan lah. Jadi negarawan maksud saya. Kira saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Surat yang kami ajukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ya, perihal permohonan penghentian pra penuntutan P19 ya. Jadi dengan hormat saya Fauzia Suma ya, alamat dan sebagainya diwakili oleh koordinator oleh Bapak Nasihat Hukum kami ya, yang dikoordinatori oleh Pak Abdul Al-Katiri ya. Dengan ini menyampaikan permohonan penghentian pra penuntutan atau P19 dengan alasan sebagai berikut. Bahwa ya saya, Fauzia Suma, status sebagai tersangka saat ini sedang menjalani proses penyidikan di Kepolisian Polda Metro Jaya berdasarkan beberapa laporan polisi. Ya Anda tahu kan, laporan polisinya Pak Insinyur Pak Joko Widodo, kemudian beberapa orang yang lain ya. Kedua, bahwa penyidik telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan JPU telah melakukan pengembalian berkas perkara atau P19 kepada penyidik guna dilengkapi. 3. Bahwa menurut catatan kami, berkas tersebut telah diterima kembali oleh penyidik pada tanggal 2 Februari 2026. 4. Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat 3 KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, penyidik wajib melengkapi berkas perkara melalui penyidikan tambahan sesuai koordinasi penuntut umum dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum. 5. Bahwa terhitung dari tanggal 16 Februari 2026 hingga tanggal surat ini dibuat 16 April 2026, penyidik telah melampaui waktu 14 hari namun belum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. 6. Bahwa keterlambatan ini merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan kelalaian dalam memenuhi petunjuk jaksa penuntut umum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menghentikan pra penuntutan perkara atas nama Fauzia Suma, saya sendiri selaku tersangka. 2. Memerintahkan penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terpenuhi kelengkapan berkas dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi ini surat yang sudah kami sampaikan di tanggal 16 April 2026. Saya debat ini sudah ratusan kali. Ya. Dan saya tidak pernah marah. Oke. Saya ingatkan siapa melawan debat saya, jangan pancing saya. Urusanmu bisa panjang dengan saya. Ya, saya ingatkan ini live nih. Oke. Saya beda. Baik. Baik. Saya bisa marah di tempat Baik. dan di luar tempat. Baik. Ingat. Silakan Bang, kita fokus ke substansi Iya, dulu. saya ingatkan ya. Silakan. Baik, Jangan terima kasih. singgung pribadi saya. Baik. Ya, kalau Silakan, tidak Pak puas Rasman. di luar dengan saya. Baik, silakan Pak Rasman. Tapi Yang kedua saya katakan begini. Bukan begitu. Jadi begini. Bukan dialektika pribadi kok. Saya ingin katakan bahwa Ini jangan dialektika serang adalah pribadi dialektika saya. penalaran hukum kok. Baik, sudah. Saya bilang jangan penalarannya serang penalaran pribadi hukum. saya. Tidak ada yang serang pribadi, Saya tidak silakan. pernah menyerang pribadi kalian. Baik. Oke? Baik, kita kembali ke Ya, substansi. urusan dengan argumentasi Iya. hukum. Gimana sih saya bilang KUHP gitu Baik. loh. Anda Baik. nangkap nggak saya bilang? Saya jangan diserang pribadi saya, kita bicara konteks hukum. Jangan diserang pribadi, setuju ya Bang ya? Jangan menyerang Setuju, pribadi. baik. Ya, kalau bicara media ini saya lebih duluan daripada kalian. Baik, abang-abang, Ya. abang-abang harus menghargai saya Ya. sebagai host. Iya. Silakan Saya Pak hargai Rasman. Anda. Kembali ke Ya. substansi Bang, kita Bang. Jadi saya ingin katakan bahwa bicara substantif bukan menyerang pribadi. Baik, baik. Itu kuncinya Momentum sudah didengar? ad hominem. Sudah, Oke, sudah kita cukup ya. tangkap. Cukup. Terima Maka kasih. saya sampaikan Silakan jawab, begini. Bang. Seminggu yang lalu saya sudah katakan bahwa mereka ini kan kemarin ngotot. Oh itu kan cuma 14 hari. Kalau udah 14 hari berarti kadaluarsa. Ada kan? Ada. Kata-kata itu kan? Ya. Nah sekarang saudara Gofur menarik itu. Dengan mengatakan bolak-balik P19 bolak-balik. Saya yang jelaskan itu minggu lalu. Baik. Saya sendiri pernah mendampingi klien dan bahkan saya sendiri 1 tahun bolak-balik P19. Dan dia seolah-olah tahu bahwa ini aspek formil, ini aspek material. Seolah-olah dia jaksa. Yang saya mau katakan bahwa tidak ada kewajiban dari penyidik atau jaksa memberitahu kepada publik Baik. bahwa P19 kami itu inilah petunjuk-petunjuknya. Memang menjadi kewajiban bagi polisi untuk memenuhi semua kewajiban dari petunjuk jaksa. Sehingga kalau dinyatakan lengkap, kan tidak mesti saya bilang harus material, harus formil, kita udah ngerti lah. Iya. Maka saya katakan bahwa kalau Pak Jokowi meminta agar dilakukan segera P21 untuk
dilakukan sidang perkara. Kalau sudah sidang di pengadilan, dapatlah kebenarannya. Apakah ijazah ini asli atau palsu? Kan itu yang kita cari sekarang. Dan itu bukan intervensi ya. Bukan intervensi. Saya aja sering meminta itu tolong. Baik. Segera kita desak biasa. Baik, terima kasih Bang Rasman. Dia mematahkan argumentasi. Silakan. Ya, selanjutnya Anda tadi ingin melanjutkan Bang Sangaji. Kalau ketentuan pelaksanaan P19 memang 14 hari. Ya. Seharusnya berdasarkan surat edaran, surat petunjuk dari Jaksa Agung nomor 1 2026. Harusnya ini perkara dikembalikan SPDP-nya. Ya. Kalau P19 bolak-balik itu harus tetap dalam kurun waktu 14 hari. Baik. Ya. Kurun waktu 14 hari ketika berkas perkaranya dinyatakan tidak lengkap lagi, dikembalikan lagi oleh jaksa. Dia ingat, jaksa melaksanakan ketentuan KUHP dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara 14 hari. Kemudian mereka kembalikan lagi kepada penyidik. Penyidik sudah lewat dari 14 hari, seharusnya jaksa kembalikan SPDP-nya. Itu aturan mainnya. Kalaupun nanti dikembalikan, Anda tahu dari mana? Anda tahu dari mana dia mengatakan tidak dikembalikan itu? Lagi kepada Dari mana? kejaksaan, harusnya mematuhi 14 hari, kemudian jaksa memberikan P19, itu juga dalam kurun waktu 14 hari. Dikembalikan lagi kepada kejaksaan dalam kurun waktu 14 hari. Jadi bolak-balik itu harus tetap dalam tenggang waktu. Saya mau tahu, Anda tahu dari mana itu tadi cerita-cerita itu? 14 hari, 15 hari, belum ini, belum itu dari mana? Apa Enggak dasarnya dari mana itu? Ya? Bukan, maksud saya Anda tahu dari penyidik, enggak itu maksud saya. Silakan jawab Bang. Bukan, saya mau tanya. Bukan cerita 14-15 harinya. Anda kan bilang tadi kan, harusnya SPDP. Harusnya SPDP dikembalikan. Enggak, tahunya Anda bukan. Silakan Anda tahunya dari mana? Tahunya dari mana itu loh? Silakan, kita berikan Bukan dari kesempatan untuk buku, menjawab. tahunya dari penyidik atau dari jaksa itu loh. Oke, dia akan menjawab. Bang Sangaji akan menjawab, silakan. Penalaran hukum itu basisnya adalah regulasi. Oke. Basisnya adalah kaidah hukum. Dengerin tuh. Kalau penyidikan ini menggunakan KUHP yang lama, karena asasnya adalah asas transistoir, yaitu asas transisi hukum, karena masih dalam tahap penyidikan, diatur dalam pasal 361 KUHP yang baru, Apal dia. bahwa terhadap proses penyidikan yang belum naik tahap penuntutan, menggunakan KUHP yang lama. Makanya RJ-nya Rismon menggunakan KUHP yang lama. Kalau menggunakan KUHP yang baru, dia nggak akan dapat RJ. Karena ancaman pidananya di atas 5 tahun. Nah, kalau kita kembalikan pada pasal 138 KUHP yang lama, maka diatur dalam ayat 2. Silakan diperiksa, Abang kalau mau baca boleh kalau ada itu. Pasal 138 ayat 2 mengatur, pasal 183 ayat 2 mengatur bahwa saya nggak nanya itu sama Anda. Ini regulasinya. Yang saya tanya, Anda tahu dari mana? Tidak apa dari jaksa, apa dari polisi? Loh, ini regulasi. Sehingga kita semua tahu dari regulasi. Itu kan undang-undang aturan. Yang saya mau tanya, Anda tahu dari mana? Jaksa atau polisi kah? Karena Anda seolah-olah sudah mengambil kewenangan jaksa sama polisi gitu loh. Saya punya pedoman dari kejaksaan. Saya nggak nanya itu. Berarti jawabannya tadi regulasi katanya Bang. Regulasi itu normatif. Kalau normatif, kita semua tahu kalau normatif. Kan itu basisnya apa? Enggak tahunya, iya kita tahu Basisnya itu. adalah kaidah Maka yang saya diatur dalam katakan, KUHP. kalian ini kan banyak ketidakpuasan nih. Baik. Tidak puas dengan tindakan penyidik, lapor propam. Baik. Saya mendengar Lapor paminal. Oke. Itu kan berargumentasi. Itu di Anda dari pihak Anda memperbolehkan jika mau lapor ya Bang. Silakan. Dari cuplian video tadi jelas bahwa Tifa, Rismon dan kawan-kawan itu mempermasalahkan batas waktu pengiriman P21. Dan ada video juga yang tadi saya sebutkan, Rasman marah karena memperdebatkan tenggang waktu P21-nya yang melebihi 14 hari. Itu Rismon marah karena disinggung secara pribadi, menyinggung pribadi, sehingga menjadi marah dan mengancam. Tapi menurut saya perdebatan P21 itu tenggang waktu 14 hari itu bagi saya kalah menarik menurut saya. Ada pertanyaan besar. Masalah P21, pengiriman berkas P21 yang maksimal harus maksimal 14 hari menurut KUHP. Itu pasti nanti ada klarifikasi, ada pernyataan resmi dari Polda Metro Jaya dan Kejaksaan. Mereka pasti ada punya alasan khusus yang menurut dia itu sah menurut hukum, mestinya. Tapi menurut saya ada yang lebih menarik. Akhir ini yang menarik ya, yang menarik, terutama bagi saya. Tifa dan Roy Suryo itu niatnya sama-sama mempermasalahkan
P21-nya, tenggang waktu. Tapi kenapa? Kenapa Tifa dan Roy Suryo dalam konvers niatnya sama, tujuannya sama, intinya sama, tapi konversnya berbeda, sendiri-sendiri. Ini timbul pertanyaan. Menurut saya ini hal menarik. Beberapa waktu yang lalu mulai disinggung tentang perselingkuhannya Tifa dan Refdy Harun. Ini hampir tidak pernah bersamaan siapa si Tifa dan Roy Suryo, apalagi Refdy Harun. Bahkan bisa dikatakan nggak pernah. Bisa dikatakan nggak pernah, karena jarang sekali. Dan Tifa pun kebanyakan menghilang, nggak pernah ikut. Ini timbul pertanyaan besar bagi saya. Kenapa? Kalau memang dia masih sejalan, Roy Suryo dan Tifa ini masih sejalan, mestinya dalam konvers tentang P21 14 hari maksimal itu harusnya menjadi satu, di satu tempat, di waktu yang sama. Biasanya seperti itu sebelum terjadi ada rumor perselingkuhan itu selalu bersama-sama. Tapi setelah itu mereka selalu sendiri-sendiri, dan ini penting. Mempermasalahkan P21 14 hari maksimal ini penting. Mestinya dia bersatu. Sekali lagi pertanyaan saya, ada apa? Kok mereka sekarang seperti pecah kongsi? Ya, kita tunggu aja perkembangannya. Yang jelas menurut saya pribadi, saya berharap kasus ini segera cepat selesai, segera ada keputusan yang ingkrah yang semuanya bisa menerima, sehingga kegaduhan ini selesai, masyarakat biar berpikir positif, maju ke depan, membangun kehidupan bersama, berbangsa dan bertanah air, dan juga kehidupan pribadi. Wassalam.